Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa doa itu tidak perlu dibatasi di kuburan, Pak. Tidak pernah itu. Tidak pernah ada pembatasan itu doa di kuburan. Di mana saja, kapan saja. Doa itu, Pak, tidak ada tempat dan batasannya. Bahkan seluruh amalan kita sesungguhnya ada doanya, Pak. Seluruh amalan kita itu ada doanya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, termasuk kikir kita dan durhaka kalau kita tidak pernah mendoakan kedua orang tua kita. Termasuk kikir, dan kita termasuk orang yang paling tidak tahu berterima kasih kepada kedua orang tua kita, tidak pernah berikan jatah haknya untuk didoakan. Dan yang pertama, apakah seperti misalnya mengajarkan seperti ya katakanlah membuat senjata merakit itu dari ilmu kimia dan seterusnya, masih ya ada benda yang peruntukannya netral. Kalau dia dibawa ke positif, kalau dia dibawa kepada yang rusak. Inti agama kan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan ilmu yang bermanfaat. Saya memahami, Pak, batasannya itu termasuk amal jari selama itu bermanfaat dalam sisi syariat. Kalau syariat ini menganggap bermanfaat, lalu kita ajarkan, Pak, termasuk ilmu bermanfaat, termasuk ilmu jari. Tidak mesti ilmu Quran, ilmu sunnah, ilmu apapun kalau itu bermanfaat menurut syariat, itu termasuk amal jariah. Kalau dia bikin senjata tapi nak pakai Israel menembaki Palestina, itu yang oknum itu bukan senjatanya yang salah, yang menggunakan senjata. Iya, bukan yang membuat senjata, Pak. Yang salah adalah yang menyalahgunakan itu. Termasuk orang yang jual pulsa. Pulsa ini netral, Pak. Mau dipakai dakwah, hasilnya baik. Mau dipakai sesuatu yang keliru dan salah. Bukan yang bikin pulsa. Jadi netral, Pak. Dia bisa bermuatan positif, bisa ke negatif. Iya, saya kirimkan, Pak. Mohon maaf segala kurang. Prof, bisa ya tarik. Iya. 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 Di mana batasannya itu kena untuk kedua orang tua? Apakah Iya. itu kedua orang tua? Apakah kedua orang tua yang melahirkan saja mungkin kedua-duanya itu kena? Atau kena juga kepada nenek kita misalnya, atau kepada orang tua sepasang itu kena juga itu nanti kedua-duanya dia? Iya, betul, Pak. Atau kalau nenek kita yang anaknya yang maruf itu tadi tapi kedua ya? Iya. Mana batasan-batasannya? Baik. Yang kedua, iya. tadi ada itu amalannya yang mengungkit kesalahan orang lain. Iya. Bagaimana orang yang bekerja di pabrik dengan yang bekerja di dasar, Iya. selalu mengungkit kesalahannya orang. Iya. Baik. Yang ketiga satu ketiga ini mungkin tidak masuk sendiri, ini mungkin ke depan proses mungkin juga bagus ada di pelajaran sedikit di pernikahan. Iya. Kita ini sudah banyak, kita ini banyak ini sudah punya anak. Iya. Bagaimana tetapi kita punya anak, bagaimana itu menikahkan? Iya, betul, Pak. Anak kita, karena Iya. saya pernah dengar itu karena sering mengikuti menikahkan anaknya. Betul. Iya. Ada ibu yang mengatakan dia berikan tangannya ini. Iya, betul, Pak. Dia bilang saya kan nikahkan engkau. Iya. Yang mana benar atau juga dia bilang juga Iya. saya mau menikahkan anak saya dengan engkau. Yang mana Iya. benar menikahkan Baik, anak Masya saya, Allah. atau menikahkan engkau dengan anak saya. Luar biasa ya. Itu yang Iya. kita harus langsung mengatakan yang benar itu saya menikahkan engkau dengan anak saya. Atau saya menikahkan engkau dengan anak saya. Iya. Anak saya dengan engkau yang itu. Iya. Baik, luar biasa itu, Pak, ya. Memang fikih pernikahan, ya ini tentu, Pak, ya, karena belajar fikih itu sudah cukup panjang memang.
Saya sudah menulis Pak fikih pernikahan, jadi butuh kita, terutama juga yang mau menikah lagi. Betul itu Pak. Banyak orang sudah orang tua, tapi belum bisa menikahkan anaknya. Maksudnya itu sederhana sekali Pak. Sederhana sekali, cuma kita bikin rumit. Nah, tidak aku tahu, masa ada seorang dosen tidak bisa menikahkan anaknya. Saya tidak percaya Pak kalau ada dosen tidak bisa menikahkan anaknya. Karena kita membuat rumit itu masalah yang gampang. Betul Pak Prof, nanti insya Allah saya mudah-mudahan sudah ini kita bahas itu. Ya fikih munakat Pak, fikih munakat. Kemudian saya tanggapi tadi yang pertama tentang bagaimana orang bekerja di kejaksaan, KPK dan seterusnya. Itu salah satu yang bisa aib itu dibuka Pak adalah orang yang memang kerjanya harus membuka rahasia. Kalau di pengadilan Pak bisa dibuka aib, bisa dibuka aib. Ya, di pengadilan ada yang datang sama Nabi Pak, itu Hindun. Itu suaminya kikir sekali, seke. Maka dia keluhkan suaminya di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, suamiku. Kenapa suamimu? Bicara saja. Suamiku ya Rasulullah kikir sekali. Nabi tidak salahkan itu, karena Nabi mau putuskan sesuatu masalah, ya harus dia tahu dari orang yang mengeluh. Jadi boleh dibuka aibnya Pak kalau jaksa yang menjadi penuntut umum bisa dia buka, karena dengan begitu baru akan bisa diputuskan sebuah perkara. Bisa Pak. Itu Imam An-Nawawi membuat satu tulisan 5 sebab aib itu bisa dibuka. Salah satunya Pak, pekerjaan seperti jaksa. Hakim itu tidak bisa memutuskan kalau dia belum mendengarkan 2 keterangan. Mesti dibuka dua-duanya. Yang penting ya jujur, kemudian adil, dan kita tidak ada sentimen yang khusus memang menambah-nambah karena mau menang dan seterusnya. Nabi itu jangankan orang lain Pak, suaminya Nabi terima. Suaminya Nabi terima. Dan apa keputusannya hakim waktu itu Pak, Nabi sebagai hakim? Setelah melapor bahwa kikir, Nabi bilang ambil isinya dompetnya itu suamimu. Ambil isinya, tapi jangan kau ambil di luar kebutuhanmu. Ambil sesuai kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Kalau pembeli susunya anakmu tidak pernah, ambil untuk itu. Ya, karena ada orang Pak kalau keluar sosial dermawan, tapi kebutuhan anaknya tidak bisa penuhi. Ya, saya mau maaf Pak ya, itu yang saya kira boleh dibuka aib itu. Termasuk Pak kalau ada di kompleks ini masuk suka patolotoloi, Bapak ungkap, waspada itu, itu patolotoloi itu. Berarti buka aibnya, tapi ini dapat pahala Pak, supaya tidak menjadi korban lagi berikutnya. Supaya tidak menjadi korban. Sekiranya itu Pak, yang terakhir tadi apa yang pertama Pak tadi? Rabbi ghfirli wali walidayya dengan Allahumma ghfirli walahu. Di mana letak perbedaannya? Di mana batasannya ini? Untuk Allahumma ghfirli wali walidayya, karena ada wali walidayya, ini khusus hubungan orang tua dengan anak. Orang tua dengan anak. Adapun yang bukan orang tua dengan anak Pak, itu bisa berlaku secara umum tadi Allahumma ghfirli walahu, termasuk orang tuanya pun masuk di situ. Allahumma ghfirli walahu. Anak dengan orang tua tetap ini bisa masuk. Kalau nenek ya tetap Allahumma ghfirli walahu. Tetapi sebagian definisi ulama, nenek kakek itu dimasukkan sebagai pengganti orang tua. Maka insya Allah ya tidak salah Pak kalau bilang Allahumma ghfirli wali walidayya. Nenek kakek itu masih masuk definisi itu anak Pak dengan orang tua. Itu banyak ayat-ayat Quran, Nabi Ibrahim itu dengan kebawa cucu-cucunya dipanggil sebagai anak, padahal bukan anak tapi dia cucu, dia kakek. Maka insya Allah boleh Pak, dalam bagian tertentu kadang kakek disamakan dengan bapak,
dalam hal tertentu, Pak. Saya kira demikian. Mudah-mudahan Pak nak kasih hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semakin semangat kita beramal. Terutama itu Pak, saya ingatkan ki yang biasa berlibur itu Sabtu Ahad, dia hati-hati ki Pak. Sabtu Ahad hati-hati ki, umur tak itu yang waspadalah. Ya, waspada Pak di Sabtu Ahad itu, jangan-jangan libur ki lalu lupa sholat misalnya dan seterusnya, Pak. Barakallahu subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.